Ya, buat. Oke. Gini ya. Ini tuh sekarang jam 6:10. Kita janji tuh jam 6. Gue tuh males banget sama orang yang suka telat. Harusnya kita rekaman kemarin, tapi gue nggak bisa. Itu kan tidak telat. Kalau nggak bisa tuh kan gue nggak bisa. Lu telat, nah itu nggak bisa tolerir. Jangan sampai jadi orang yang kerja itu nggak boleh. Sorry, gue juga nggak bisa on time. Beda. Gue nggak telat. Oh, benar. Coba sama-sama nggak bisa kan gitu. Gimana? Lu mesti tahu alasan gue kenapa telat 10 menit tuh. Oke. Gue tebak dua. Yang pertama memang pasti macet di jalan alasan lu. Yang kedua mungkin lu diskors dari rumah sakit karena melakukan tindakan tidak senonoh. Feeling gue sih dua itu. Gue nggak tahu di luar itu ada apa lagi. Kalau yang kedua nggak 10 menit, Bud. Oh, belum. Gimana ya? Jadi pada saat gue mau rekaman, gue ke distract sama kiriman makanan dari Oma Lau. Oh, waduh. Ini yang dulu kalau nggak salah ngasih sambel kan? Sambel yang super pedas enak itu kan? Ya, brand sambelnya juga udah kita pajang waktu itu, dan sekarang kali ini ya, yang dia jual produk tambahannya, guys, berupa adalah bacem-baceman instan. Wah, instan ya, frozen. Jadi instan cukup diangetin aja nih. Dan di sini yang gue terima ini adalah bacem babat, waduh, hati dan juga paru. Ya ampun. Ya ampun. Itu nggak ingat pertemanan kita lebih dari 10 menit, Bud. Gue angetin dulu, gue makan pakai nasi anget dulu, Bud. Aduh. Yan, karena kan lu inget pertemanan kita, lu nggak mau rencana kirim itu ke rumah gue demi pertemanan kita berjalan terus LTX ini ya? Nanti gue kirim, tapi mungkin video pas gue makan aja kali. Wah, kalau gitu nanti gue kontak sendiri lah sama Lawo lah. Maksud gue, udahlah, nggak usah lah, gue kontak sendiri aja. Karena gue yakin pesanan langsung itu lebih enak daripada ngeliatin lu makan. Jadi gue skip, gue pesen sendiri aja. Ya boleh sebut nggak? Dia nomor teleponnya berapa sih? Atau ada Instagramnya nggak? Nah, buat sobat healthy yang misalnya mau memesan juga kayak Budi nih, memesan langsung, bisa cek aja langsung di Instagramnya di omalawo.id. Dan di sana ada pemesanan untuk nomor WhatsApp-nya untuk memesan berbagai macam bacem yang sudah dalam kondisi frozen. Nah, nanti kalau misalnya memang tertarik dan ingin mengecek juga, nanti akan kita lampirkan juga di deskripsi di video kita. Jadi bisa WhatsApp-nya, Instagram-nya, ada semua di sana. I see, oke. Nah, jangan lupa kalau mau pesan silakan langsung pesan. Gue udah makan 2 kali itu sambelnya super pedas, super enak. Lu bisa makan cuma nasi sama sambel. Gue nggak bohong yang ini, enak banget. Dan jangan lupa kalau lagi makan sambil denger Healthy Hacks, kan obrolan yang bermanfaat sambil kalian makan pagi, makan siang, makan malam. Gitu. Asik. Nah, Yan. Nah, sebenarnya bacem-baceman ini juga menyangkut dengan topik kita kali ini selanjutnya. Oke, topik kita ngomongin apa nih? Topik kita adalah persiapan dari sisi medis untuk bagi para teman-teman kita yang sedang ingin berpuasa. Nah, tunggu, bentar. Gini. Dari kita kan bikin topik udah ratusan gitu ya, seminggu 2 kali. Kemudian kita ngangkat topik dari yang mungkin umum sampai yang spesifik lagi terjadi saat itu. Kita nih kan mau ngehina gue atau mau iklanin Enggak. Lu denger lu. Maksud gue gini. Kita buat topik sering banget. Kita ngomongin topik Ramadan mungkin udah 2-3 kali ya gitu. Nah, setiap gue bawa topik ini, gue merasa kita tuh menipu sebetulnya. Lu ngerti gak? Gue tanya, lu puasa gak? Enggak kan? Gue juga gak puasa. Pertanyaan gue, orang yang gak puasa ngajarin orang untuk puasa. Maksud gue, jangan sampai yang kita kasih kebohongan ya. Lu kan gak puasa soalnya, jangan so tau lu maksud gue. Tapi gue kenal orang berpuasa. Tapi sekarang kita akan bahas dari medisnya gitu ya? Iya, tapi itu salah gitu. Yang kita ajarin bukan cara berpuasanya, tapi apa yang mesti dicarikan bagi teman-teman kita yang mau berpuasa. Beda. I see. Oke. Apalagi juga khususnya di masa pandemi. Gue nggak tahu sih ada bedanya atau enggak. Tapi gini ya. Nanti lu boleh bahas di belakang ya. Gue punya pertanyaan di depan. Kita kan sekarang pakai masker sering. Itu kan membuat kita tuh lebih pengap. Kadang-kadang juga merasa lebih haus gitu, karena rasanya tuh panas pengap gitu. Apakah itu ngefek atau enggak? Boleh deh lu bahas deh. Nah, dari persiapannya sampai mungkin penyesuaian kita di masa pandemi ini yang semakin lama gitu ya. Gimana kita mesti penyesuaiannya? Boleh ya, share? Oke, Bud. Jadi sebenarnya, Bud ya, untuk catatan pertama, sebenarnya orang dengan kondisi yang sehat, kondisi utama prima, usia optima ya, maksudnya usia muda, produktif gitu, tidak ada kondisi medis tertentu, itu sebenarnya nggak ada masalah untuk melakukan puasa dan tidak memerlukan persiapan khusus. Oke. Ya.
paling persiapannya ya cari takjil gitu kan, siapin buka-bukaan dengan bacem misalnya. Yeah. Nah, tapi yang menjadi catatan adalah orang yang memiliki riwayat medis tertentu. Nah, ini Contoh, yang dari jauh-jauh hari. Contohnya misalnya Bud ya, penderita diabetes, penderita darah tinggi, penderita gagal ginjal yang mungkin harus mengkonsumsi obat sehari 3 kali, sehari 2 kali, harus menerima obat suntikan misalnya. Dan itu kadang-kadang menjadi pertanyaan juga kan, kalau misalnya sehari sekali nggak masalah, tinggal dikonsumsi pada saat lu berbuka atau pada saat sahur. 2 kali nggak masalah juga, berbuka dan sahur itu kuncinya. Tapi kalau 3 kali gimana? Oh, make sense juga. Betul. Nah, tapi sebelum gue kesana, gue pengen menjawab dulu pertanyaan lu mengenai masker, Bud. Jadi sebenarnya sebagai masker itu kan lebih kepada arah alat untuk proteksi diri kita ya. Mungkin benar kata lu, jadi masker itu bikin kita sedikit agak sulit untuk bernapas lega gitu. Tapi sebenarnya seharusnya masker itu tidak mengganggu ibadah puasa. I see. Gitu. Dia kalau misalnya merasa lebih haus ya masih oke lah gitu. Tapi tidak sampai dalam tahap dia menimbulkan dehidrasi, dia menimbulkan wah bahaya nih kalau pakai masker saat puasa, itu enggak. Iya. Jadi masalah. Oke, nggak sebetulnya sesak nafas nggak harus pakai masker. Gue tiap rekaman podcastnya sesak nafas rasanya. Jadi teman-teman tenang aja. Percaya sama gue, berhadapan di screen gini, ini nafasnya nggak enak. Jadi lo orang pasti lebih enak lah. Gue jamin. Ayo terusin ya. Gue pengen buru-buru nafas lega soalnya. Lanjut ya. Gue kekenyangan makan omalawo juga sesak nafas. Oh iya. Nggak harus pakai masker ya. Nah, kunci paling utama ya Bud ya, itu yang pasti harus persiapannya adalah, dan gue rasa setiap orang yang punya penyakit pasti udah tahu nih, karena ini kan ritual tahunannya kan. Iya. Itu adalah harus kontrol dengan dokter yang menanganinya. Jadi kalau misalnya lu punya penyakit gula, lu harus kontrol lagi dengan dokter gula lu gitu. Kalau misalnya lu punya darah tinggi, dokter darah tinggi biasanya sih penyakit dalam ya, paket. Nah, kenapa? Karena yang tadi gue bilang perlu penyesuaian obat-obatan. Jadi triknya dari dokter itu biasanya adalah 2 untuk untuk mengcover pasien yang ingin melakukan ibadah puasa. Yang pertama adalah kita naikkan atau kita turunkan dosisnya, ya. Jadi obat itu nggak perlu dikonsumsi 3 kali. 3 kali. Cukup 1 kali, tapi dosisnya lebih besar. Gitu. Atau diganti jenis obatnya. Yang biasanya lo konsumsi 3 kali obat A diganti dengan obat B yang cukup dikonsumsi 1 kali. Misalnya seperti itu, hanya untuk persiapan bulan puasa. Nah, nanti setelah selesai dievaluasi lagi karena balik normal, karena kebanyakan obat-obatan itu mungkin bisa digunakan jangka pendek atau sederhana aja, misalnya ternyata dari faktor harga. Kebanyakan obat yang dikonsumsi 3 kali pasti lebih murah dibandingkan obat yang dijadikan satu cukup untuk makan 1 kali aja, biasanya harganya tuh agak berbeda. Gitu. I see. Oke. Nah, Yan, pertanyaan gue gini. Ini yang soal obat, lo ada lagi nggak? Gue soalnya pengen tanya hal yang berbeda mengenai puasa. Yang soal obat, lo ada tambahan lagi nggak? Orang-orang dengan kebutuhan khusus gitu misalnya. Kalau untuk obat sih nggak ada masalah. Oh, paling penggunaan obat suntikan. Nah. Itu emang secara hukum membatalkan orang puasa ya? Gue sih nggak tahu, to be honest. Di sini kan gue bicara dari segi medis ya, tapi mungkin dari Sobat Healthy dan teman-teman kita yang lain mungkin ada yang ilmu agamanya jauh lebih tinggi, boleh koreksi gue atau misalnya memberikan tambahan masukan opini di komentar. Jadi kalau gue diajarin oleh guru gue itu bahwa termnya itu adalah al-jauh. Jadi berupa rongga. Semua yang melewati rongga tubuh itu berarti bisa membatalkan puasa. I see. Masuk di dalam rongga tubuh itu adalah lambung, usus, dan saluran-salurannya adalah mulut, hidung, dan juga telinga. Nah, pemberian obat, contohnya kita katakan, tapi ini gue nggak bilang suntik vitamin ya. Maksudnya kalau untuk suntik vitamin atau booster pada saat puasa ya sebenarnya puasa itu kan gimana cara lu menahan nafsu, menahan haus, lapar gitu. Kalau misal lu ada suntik booster ya sebenarnya udah melawan positifnya ya gitu. Nah, cuma ini gue bicarakan suntik itu misalnya pada penderita gula yang diabetes, insulin. Nah, itu kan disuntik kan. Nah, karena suntikannya itu melalui kulit, dia tidak melalui rongga tubuh yang disebutkan tadi, lambung, usus, sehingga tidak membatalkan puasa. I see, ya. Yang kedua kan biasa orang batal puasa kan karena dia udah aus, udah nggak tahan ya. Disuntikan tetap aus aja kalau dia aus gitu kan. Oh bisa, disuntikan bisa kalau misalnya bikin batal tuh. Jadi jarum suntiknya ya disiapin terus gitu. Bisa. Tapi memang gini,
biasanya sih dokter pinter nggak ngomong gini. Berarti kan lu kebayang dokter macam apa yang di dewa yang lu dengerin. Gua nggak ngomong sih, tapi sih gua nggak pernah denger dokter ngomong ini sebenarnya. Baru kali ini. Ini yang alasannya kenapa gue nggak terlalu yakin bahwa podcast soal itu gue nggak terlalu yakin sebetulnya. Bahkan gue emang nggak yakin, kita berdua nih gue nggak yakin sih sebenarnya. Yan, gue tuh mau nanya ini ya. Gue tanya sama lu dulu ya. Bener nggak orang telat makan tuh bikin mah? Betul nggak? Salah satu faktornya. Iya dong. Betul. Pertanyaan gue, kalau dia makan secara normal, tiba-tiba dalam satu hari dia makannya hanya sekali. Tiba-tiba baru dibuka. Pertanyaan gue, apakah itu bisa menyebabkan orang mah? Kalau gitu, semua orang yang puasa bisa bikin mah dong? Itu pertanyaan gue. Ya. Oke, jawabannya Bud, potensi bisa. Oke. Potensi ya. Yeah. Nah, kenapa gue bilang kayak gitu? Kita kembali ke dasar mah itu apa gitu. Mah itu kan radang lambung, ya kan? Ya, sebabkan karena satu, makan telat. Betul. Itu udah paling terkenal. Terus yang kedua adalah salah makan, makanan yang terlalu pedas, makan asam, minum kopi, ya kan? Nah, yang ketiga bisa aja memang sudah ada luka di lambungnya, sehingga itu memperparah kondisinya. Jadi kondisi itu benar-benar kalau misal orang lain telat makan 1-2 jam gitu, oke, nggak masalah, paling cuma rasanya nggak enak dikit gitu. Tapi kalau misalnya sudah ada luka, mungkin bisa lebih berat lagi, nggak boleh, terus benar-benar nggak boleh kosong. Kondisinya kayaknya seperti itu ya, Bud ya. Nah, makanya kalau misal kenapa lu tanya apakah orang puasa itu pasti bisa menyebabkan mah, jawabannya tentu nggak pasti karena potensi gitu. Tapi bisa aja kalau misal orang yang mahnya sudah agak berat, kalau dia melakukan ibadah puasa, mahnya akan kambuh. I see. Jadi sebetulnya tergantung. Jadi misalnya dalam kondisi orang normal gitu ya, dia kondisi normal, let's say kita gitu ya, hari-hari normal, nggak ada penyakit mahnya mungkin nggak ada luka dan segala macam. Harusnya tuh nggak kenapa-napa ya. Dulu kan kalau kita SD belajarnya kan begini, ini lambung nih. Mereka punya gerakan peristaltik gitu ya, makanan dicerna. Ketika dia kosong, dia akan mencerna dirinya sendiri. Kan itu dipelajari dulu di gua SD. Jadi dia akan melukai dirinya sendiri. Maksud gua, benar nggak sih itu yang terjadi gitu? Kita menjajah sehari 3 kali. Kemudian kita makan hanya 1. Tengah kosong. Nah di tengah itu dia merusak dirinya sendiri. Maksud gua, itu benar apa enggak gitu? Pertama, Bud, gue nggak yakin lu inget dari pelajaran SD. Lu baru baca pasti, gue yakin. Lu searching pasti, gue yakin. Buat cari topik pertanyaan buat podcast ini, gue yakin. Gini dong, lu jangan buka kartu gitu dong. Kan orang jadi tahu gue pintar, gue tau peristaltik gitu kan, orang jadi tahu. Oke, Bud. Jadi memang betul kata lu. Jadi lambung kita itu adalah bentuknya seperti kantong yang punya dia bisa meremas-kemas sendiri, ya. Nah, seperti ini. Nah, sambil meremes, di dalamnya itu dia akan mengeluarkan gastric juice, asam lambung. Nah, asam lambung itu sih, ya mungkin sudah pada tahu ya, asam lambung itu kan termasuk asam yang keras, HCl. Yang kalau misalnya dulu pernah jadi kasus kan wajah disiram air keras gitu. HCl itu termasuk satu air keras. Nah, tapi lambung kita punya protektor, punya pelindung. Dia punya semacam lapisan ya yang tahan dan anti terhadap si asam lambung itu. Jadi pada saat kita makan, asam lambungnya hanya mencerna makanan tidak mencerna dirinya sendiri. Oke. Terus? Gitu. Nah, tapi pada kondisi tertentu, misalnya orang yang makannya itu sering telat, artinya proses kosong dalam waktu yang lama dan berulang kali. Ya. Kalau kondisinya ada makanan yang dicerna, jusnya itu, si asam lambung itu akan mencerna makanan. Pada saat dia kosong, produksinya nggak akan terlalu banyak, Bud. Jadi dia dikit aja. Tapi kalau kosongnya kelamaan, ya otomatis gastric juice-nya juga numpuk kan. Iya. Nah, dia akan mulai mengikis lapisan dari si lambung ini. Jadi awal-awal mungkin nggak ada masalah, karena kita masih punya proteksi. Nah, lakukan keseringan terus-menerus. Ujung-ujungnya lapisannya menjadi tipis, akhirnya lapisannya itu hilang. Barulah dia mulai anggapannya mencerna diri sendiri. Lambungnya mulai terjadi luka. Lukanya dibiarin terus, akhirnya mulai terjadi lubang atau perforasi, dan itu masuk kondisi yang gawat dan harus cepat-cepat ditangani. I see. Jadi dengan kata lain, orang kalau telat makan terlalu sering tuh nggak bagus ya? Atau gua ganti begini pertanyaannya. Orang punya habit makan yang nggak teratur nggak bagus. Kalau misalnya habit makan tuh sehari 2 kali, kan ada yang gitu ya. Maksud gue ada orang habit makan sehari 2 kali. Mereka malam udah nggak makan gitu. Maksudnya kalau habit makannya udah terbentuk, lambungnya juga menyesuaikan gitu. Tapi kalau pola makan lu tidak teratur, random, lambungnya kan nggak tahu dia mesti gimana. Bener nggak sih gitu asumsi gue? Betul.
selain pola makan, sebenarnya pola makanan. Jadi apa yang dimakan itu juga menentukan, Bu. Misalnya contohnya ya, yang tadi gue bilang, konsumsi makanannya lebih banyak ke arah asam, lebih banyak ke arah pedas, kopi, mungkin ditambah alkohol. Alkohol juga salah satu yang bisa mengikis ini ya, bikin lambung gak enak. I see. Nah konsumsi yang itu terus terlalu banyak ditambah dengan pola makan yang nggak teratur seperti yang lo bilang, itu bisa menjadi faktor pemicu penyakit lambung. No, jadi bukan cuma soal makan yang telat, tapi ada banyak faktor lainnya ya, yang kadang-kadang orang hanya taunya telat makan nih gitu ya. Ya gitu. Itulah kenapa alasannya, kenapa nggak semua orang puasa langsung sakit mah. Iya. Itu kan jadi pertanyaan juga sebetulnya. Iya gitu. Makanya pada saat berpuasa nih, karena kita tahu perut akan kosong dalam jangka waktu yang lama, harus kita akalin. Contohnya misalnya pada saat pagi, pada saat sahur, mungkin bisa sahurnya mendekati imsak. Iya. Ada kan orang yang misalnya dia mau begadang, tanggung gue jam 1, jam 2 gue makan, terus gue bablas tidur sampai pagi. Nah udah nggak sahur lagi gitu, tunggu sampai buka. Nggak masalah kalau lambungnya nggak ada masalah, tapi kalau misalnya itu berarti kosongnya lebih lama lagi, 3-4 jam tuh. Paham. Nah terus yang kedua, pada saat lu pada saat sahur lu makan konsumsinya banyak ada yang asamnya, akhirnya bikin lambungnya jadi kurang enak, dan setelah itu ditambah lagi dengan lambungnya akan kosong selama 14 jam kurang lebih. I see. Pada saat berbuka belum perut masih kosong, belum ada apa-apa, dihantamnya bukan dengan tajil atau yang sesuatu yang agak manis ya, untuk bantu ngurangin, bantu ningkatin gula darah juga, bantu bikin perut rasa nyaman, tapi misalnya langsung dihajar sama kopi, atau dihajar langsung dengan makan makanan berat yang asam lagi, pedas lagi, nah itu bisa menjadi pemicu kenapa lambungnya jadi nggak enak. I see. Nggak semata-mata karena puasa terus jadi nggak enak gitu ya. Nah Yan, gue nih suka denger, bukan mitos lah, tapi banyak orang bilang gitu. Gue nggak tahu secara medis ini terbukti atau tidak. Dia bilang puasa itu bagus untuk menetralisir racun, dia bilang. Jadi puasa itu bagus untuk tubuh karena banyak racun-racun lu tuh akhirnya keluar, nggak ditimbun terus. Itu benar atau nggak secara medis? Kemudian yang kedua, ada yang bilang juga puasa itu membuat tubuh lu lebih sehat sebetulnya. Makanya ada yang puasa di hari tertentu gitu, atau mereka daily rutin puasa untuk detox. Benar nggak sebetulnya bahwa puasa punya manfaat medis seperti itu gitu? Mungkin nanti kita lihat ya Bud, pada saat bulan puasa, kalau misalnya pas kita rekaman lu nggak ada, berarti memang benar hasilnya keluar. Gitu. Jangan dia nggak. Ini nggak nyangka gue nih, gue lagi serius ini sebetulnya. Oke, nah untuk menjawab pertanyaan lu Bud, jadi pada saat puasa orang itu lebih memilih untuk apa yang akan dia makan, benar? Iya dong, kan hanya pagi dan malam. Iya, tapi menunya juga biasanya disiapinnya bergizi. Betul. Nggak mungkin, ya maksudnya mungkin ada beberapa pengecualian ya, misalnya anak kos yang jauh dari rumah gitu. Tapi secara umum untuk pada saat sahur dan pada saat berbuka, orang pasti cenderung nyiapin makanan yang bergizi. Betul. Nggak akan sembarangan makan seperti dia sehari-hari sebelumnya. Dia hari-hari biasanya, benar nggak? Betul. Nah, itulah di situ kenapa bisa terjadi detox. Orang tuh lebih memilih menu makanannya, dia lebih memperhatikan karena dia tahu nih tubuhnya akan mengalami persiapan puasa untuk 1 bulan ke depan, jadi harus fit, harus bagus. Di pikirannya makanan itu jadi harus mengandung lauk pauk, harus ada sayur, ada buahnya. Nah di situ sebenarnya kenapa bisa menjadi detox, Bud. Jadi bukan karena puasanya beneran, maksud gue orang nggak makan tuh jadi detox tuh bukan, nggak ada hubungannya. Lu mesti tahu detox itu kan mengeluarkan racun dalam tubuh, ya. Sebenarnya nggak kita apa-apain pun setiap hari juga racun keluar dari tubuh kita. Iya. Ya. Paham. Bisa melalui urin, bisa melalui feses. Feses tuh kotoran kayak di depan mata gue ini sekarang. Jadi yang bisa kita lakukan apa untuk detoksifikasi sebenarnya? Prosesnya emang udah selalu berjalan. Yang kita lakukan adalah kita kurangin racun yang masuk dalam tubuh kita. Itu detox sebenarnya. Gitu. I see. Makanya sejalan dengan proses yang dilakukan pada saat puasa. Lalu yang kedua nih, jangan lupa juga Bud, tadi lu nanya kan, kenapa puasa lebih sehat ya? Nah, karena sebenarnya lu setuju, lu mesti setuju soalnya. Oke. Pola makan orang yang berpuasa itu lebih teratur dibandingkan dengan orang yang tidak berpuasa.
sangat betul, karena setiap buka dia pasti akan buka di jamnya, nggak mungkin nggak, pasti. Ya. Lalu dia pada saat jam makan sahurnya, kita anggap itu makan paginya, itu pasti ada rentang waktunya kan, sebelum makan. Nah, itulah yang menyebabkan menjadi kadang-kadang subuh menjadi lebih baik. I see. Jumlah makanannya dibatasin, ya cuma 2 kali sehari biasanya, mungkin paling banyak 3 ya. Biasanya ada juga tambahan makanan macam penutup itu setelah tarawih itu ada. Nah, paling ada 2 atau 3 kali dengan jumlah porsi yang cukup. Nah, pengecualiannya buat tipikal orang yang suka balas dendam. Iya. Paham. Ya kan ada orang yang gitu pasti, benar. Paham ya. Nah, jadi karena dia udah berpuasa, begitu pas beduk dan duduk langsung dia apa yang ada di meja makan itu dia lapar mata. Itu sebenarnya nggak sehat lagi gitu. Jadi kalau misalnya lu bisa menjalankan puasa sebagaimana mestinya, itu memang kondisi akan lebih baik buat tubuh. Jadi bukan karena nggak makannya ya, maksudnya kita pertegas bukan karena dia nggak makannya ya, yang bikin dia lebih sehat sebetulnya. Tapi gue merasa mungkin ada teman-teman gue atau circle gue yang puasa nggak sehat juga. Setiap dia buka gorengan, kopi rokokan gitu selalu. Ayo, gorengan. Kan setiap buka puasa pasti ada gorengan itu maksud gue. Tidak semua men-set makan dengan sehat kan. Ada yang gorengan, kopi rokokan, ada yang gitu. Bener dong. Iya, makanya gue bilang jangan berpikiran bahwa nggak makannya itu yang sehat. Jadi orang akan mikir bahwa gue udah nggak makan, gue sehat. Iya. Gue hajar aja apapun yang ada gitu. Atau gue makan sebanyak mungkin, itu enggak gitu. Nah justru itu asumsi yang salah. I see, oke. Gue sih tidak puasa gitu, tapi menarik untuk tahu bahwa ternyata bukan karena nggak makan yang bikin sehat, karena itu dipercaya banyak orang sih. Gue juga sama kan, kalau di agama tertentu puasanya mungkin tidak sehari ding, tapi puasa bisa seminggu. Itu literally nggak makan. Banyak yang begitu tuh, nggak makan, hanya minum. Ada yang bilang itu minum air putih itu ngeluarin racun segala macam, dan maksud gue banyak yang gitu juga kan. Ternyata dari kita ngobrol bukan nggak makannya gitu, tapi memang pola makan dan gizi yang lebih seimbang ketika orang berpuasa. Jadi buat restoran-restoran yang mau naruh built-in di sini boleh. Maksudnya kalian mau bikin acara bukber di mana, kita bisa taruh di sini. Gitu kan, maksudnya gitu kan goalsnya. Boleh lah. Ya, boleh ya. Ada tambahan otak bisnis. Gue juga nggak kepikiran. Ada tambahan lagi ya? Udah sih, itu aja buat. Jadi titipan dari gue sih, kalau misalnya untuk teman-teman jangan lupa ya, untuk seseorang dengan kondisi medis tertentu lakukan persiapan. Kalau memang lu punya sakit mah yang mungkin agak berat, konsumsi obat lambung secara rutin dulu nih. Pada saat berpuasa pagi lu minum, sebelum sahur, sebelum berbuka juga mungkin lu minum dulu ya obat lambungnya. Kemudian kalau misalnya memang punya riwayat penyakit sebelumnya, jangan lupa kontrol, adjust, sesuaikan obat-obatannya. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini ibadahnya bisa berjalan dengan lancar sampai hari ini. I see. Jadi teman-teman sehat selalu. Ingat mungkin punya penyakit tertentu bukan halangan selama kalian bisa konsultasi, dan gua rasa kita semua punya niat tulus dan niat baik untuk menjalankan ibadah puasa, dan gue yakin banget kita semua bisa melewati bulan puasa, bulan penuh berkah dengan baik. Jadi sampai situ aja. Jangan lupa podcast kita akan tayang di hari Senin dan Kamis, dan tungguin kita terus. Stay healthy, stay live. Bye-bye.